Selamat malam dan salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah masing-masing, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, memuliakan namanya di ibadah evangelisasi pekabaran Injil di malam hari ini. Kita bersiap diri untuk Tuhan. Yosua 24 ayat 14a mengantar ibadah kita. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Marilah kita mengagungkan dan memuliakan serta memuji Tuhan Allah kita. Sambil kita berdiri, kita menyanyi terpuji Engkau. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesuslah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari kita tunduk dalam tahbisan ibadah. Ibadah evangelisasi Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong dari kolom 1 sampai 21. Malam hari ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat silakan duduk. Marilah kita datang pada Tuhan dalam pengakuan dosa kita, kepadanya kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini kami anak-anak-Mu yang datang dalam hadirat-Mu. Sambil tak lupa kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh ada sampai pada malam hari ini, menikmati persekutuan bersama melalui ibadah evangelisasi keluarga-keluarga Jemaat-Mu Getsemani Lansot dari kolom 1 sampai 21. Melalui ibadah ini kami memohon pengampunan-Mu untuk setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, karena kami tahu banyak perbuatan-perbuatan yang kami lakukan melanggar dan melawan serta menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ampunkan kami Tuhan dan layakkan kami menikmati persekutuan beribadah ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Kita menyambutnya dengan menyanyi di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus
Dengarkanlah berita pengampunan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita menyambutnya dengan menyanyi Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartikamu tergapailah. Karena kasih Agunglah Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Agunglah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Kita akan membaca Alkitab di persekutuan beribadah evangelisasi kita malam ini. Namun sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkannya, mari berdoa memohon penerangan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, di persekutuan ini dan kehidupan ini terasa hampa dan dingin tanpa firman Tuhan yang menyelimuti dan menghangatkan tubuh rohani kami dan jasmani kami. Karena itu kami mau dihangatkan dan diajarkan melalui firman-Mu. Maka layakkanlah kami untuk menerima dan menikmati serta memahami firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar api Injil dan firman-Mu menguatkan kami, menghangatkan kami, dan membungkus kami, agar kami tidak tersesat. Berkati kami yang mau menerima firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita masih dalam kitab Rut, Fatsal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Tetapi pada saat ini kita membacanya khusus ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Rut 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara. Maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya. Dan ditanggalkannyalah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli
dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan di antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya namamu, nama anak itu di Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman yang suci dan kudus. Amin. Kita menyambut pembacaan firman Tuhan dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 54, ayat yang keempat, di hati kami Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian bacaan yang sudah kita baca tadi. Shalom. Renungan kita saat ini masih dalam tema mengangkat harkat dan martabat kehidupan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan ini mengingatkan saya, bahkan pun mungkin saudara-saudara, pada falsafah salah satu tokoh Minahasa, Sitou Timou Tumoutou. Orang hidup untuk menghidupkan orang lain, bukan orang atau manusia hidup untuk mematikan orang, untuk membunuh, untuk membinasakan orang, bukan, tetapi menghidupkan, mengasihi, membantu, menolong, menghibur orang lain atau sesama. Artinya hidup adalah berkat untuk menjadi berkat bagi sesama manusia. Itu yang Tuhan kehendaki. Bahkan bukan senantiasa sudah jatuh ketimpa tangga lagi, atau sudah jatuh bukan diangkat tetapi ditekan-tekan, diinjak-injak sampai mampus. Itu Tuhan marah dan Tuhan benci. Jika hidup
untuk menolong orang, mengasihi orang, karena pertolongan Tuhan tak pernah henti, selalu sempurna menyapa kita orang percaya. Dia tak hanya menyelamatkan diri, menyelamatkan dari kehancuran, tapi juga memulihkan kehidupan, tapi juga mengangkat nama baik dan harkat martabat dari seseorang yang memiliki pengharapan dalam iman. Bacaan firman Tuhan kita berbicara tentang Boas yang mengambil alih hak penebusan. Ini sebuah respon yang luar biasa dari Boas, di mana Tuhan memakainya untuk menyatakan anugerah dan belas kasihnya pada Naomi dan Ruth serta umat manusia pada umumnya. Boas menjadi penebus dengan membeli tanah Naomi dan menebus Ruth. Hal ini terjadi karena kerabat dekat tersebut sebagai penebus menolak untuk menerima Ruth menjadi istri dengan alasan karena akan merusak milik pusakanya. Itu penebus yang pertama. Yang lain, lalu terjadi kesepakatan yang ditandai dengan diberikan kepadanya salah satu kasut milik penebus itu, yang disaksikan oleh seluruh orang saksi yang adalah juga tua-tua kota. Boas rela memberi dirinya untuk memikul tanggung jawab yang besar demi penebusan tanah. Dengan demikian ini memberi harapan akan adanya satu kehidupan bagi Ruth. Adat penebusan tersebut merupakan simbol dari pengangkatan harkat dan martabat kehidupan Ruth dan keluarga Elimelek. Dengan kata lain, esensi dari penebusan itu merupakan solidaritas, kasih, dan tanggung jawab keluarga. Demikianlah Boas menjadi penebus bagi Ruth untuk menegakkan dan meneruskan keturunan serta mengembalikan tanah yang ditebus kepada keturunan Elimelek dan seluruh orang banyak dan tua-tua menjadi saksi atas peristiwa penebusan tersebut. Dengan penebusan ini, maka kemalangan, kepahitan hidup Naomi dan Ruth serta derita dan malapetaka baru menjadi sukacita kebahagiaan, berubah menjadi sukacita, kebahagiaan, kesejahteraan dan damai serta shalom Tuhan yang terungkap, terucapkan, tersampaikan lewat satu puji-pujian dan sorak-sorai kepada Tuhan. Saudara-saudara jemaat, melalui firman Tuhan ini kita patut meneladani semangat dan budaya, yakni saling peduli, saling melindungi, budaya yang patut dipelihara, patut dilestarikan dalam kehidupan orang percaya. Bukan saling menelan, bukan saling menjatuhkan, tapi saling memperlengkapi satu dengan lain, melayani, mengasihi, menghidupkan, saling membantu satu sama lain. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Hidup kita adalah berkat yang terindah untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terpuji nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberi persembahan di persekutuan beribadah evangelisasi pekabaran Injil ini. Sambil memberi, kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 9, Ku Akan Selalu Bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku karena kasih
Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa umum. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, penebus agung yang sejati, kami bersyukur padamu karena keagungan dan kebesaran kasih serta penyertaan-Mu yang tak habis-habisnya menyapa kami keluarga jemaat-Mu. Kini di ibadah bersama keluarga, kami tertunduk memohon, ubahkan kami dan bentuklah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang percaya dan tetap mengasihi-Mu dan sesama kami. Kami boleh meneladani Rut yang benar-benar telah diubahkan Tuhan, berkomitmen iman dan kepercayaan yang sungguh dan berhati mulia serta yang baik. Juga kami boleh meneladani seperti Boas yang memiliki pribadi yang baik, hati yang mulia, penolong dan penebus bagi yang lemah dan tak berdaya. Penyertaan-Mu kami percaya akan selalu ada di jalan hidup kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan senantiasa selalu menyediakan yang terbaik, menolong, memberkati akan kehidupan kami. Hari ini, bahkan di malam hari ini, besok dan selalu terus. Berdoa kami untuk saudara Jemaat Getsemani Lansot yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka. Sembuhkan mereka. Saudara-saudara jemaat kami yang dinyatakan terpapar dengan COVID-19, kasihani mereka, sembuhkan mereka, dan bebaskan mereka dari masalah kehidupan karena sakit, termasuk masalah karena pandemi ini. Kami berdoa untuk para dokter dan para medis yang adalah garda terdepan menangani sakit karena pandemi virus corona ini. Dikuatkan, disehatkan, diberkati bersama dengan keluarga mereka. Kami berdoa untuk pemerintah, negara dan bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok desa dan kelurahan, terutama yang ada di kelurahan Lansot ini. Ibu Heni Sunda Beroring selaku kepala kelurahan, berkati dia, beri hikmat, beri kekuatan dan kesehatan bersama dengan seluruh perangkat kelurahan yang ada. Berkati persiapan untuk pesta demokrasi, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Di persiapan untuk pemilihan tanggal 9 Desember nanti, kami percaya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Kami sebagai masyarakat senantiasa tetap terjaga dan tetap menjaga kedamaian, kenyamanan, dan jauhkan kami sebagai masyarakat dari kuasa-kuasa kegelapan yang hanya mau memecah belah persatuan dan keutuhan di tengah-tengah masyarakat kami. Agar dalam persiapan ini kami senantiasa hidup rukun dan damai. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini, dalam karya pelayanannya secara khusus Gereja Masih Injili di Minahasa, dengan hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani gereja-Mu, jemaat-Mu secara khusus yang ada di Getsemani Lansot. Para syamas, penatua, pendeta, dan guru agama, bahkan semua perangkat pelayanan, pastor dan pegawai, berkati kami, berkati segenap jemaat yang ada di kolom 1 sampai 21, keluarga lepas keluarga, usaha dan mata pencarian mereka,
Berkati anak-anak kami, sekolah minggu, anak-anak remaja kami, pemuda gereja kami, sebagai generasi penerus kami, generasi keluarga, generasi bangsa dan gereja-Mu Tuhan. Berkati mereka dan berkati masa depan mereka Tuhan. Bapa Surgawi, di persekutuan beribadah kami saat ini, kiranya Engkau memberkati persembahan syukur yang terberi, yang telah dikumpulkan, kiranya dikuduskan, agar senantiasa terkelola dengan baik, demi kepujian dan kemuliaan akan nama Tuhan. Ya Bapa Surgawi, biarkan Engkau selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami, dan segenap hidup jemaat-Mu kami taruhkan cuma di dalam tangan kasih Tuhan sajalah. Inilah permohonan doa kami. Sempurnakan doa kami dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan menutup ibadah dengan menyanyi NKB nomor 127, Ya Tuhan Kaulah Penebus. Ya Tuhan Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tunduk untuk terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah evangelisasi kita pada malam hari ini telah selesai. Atas nama Badan Pekerja Masjid Jemaat Gemim Getsemani Lansot menyampaikan terima kasih kepada jemaat-jemaat, kepada keluarga-keluarga yang telah mengikuti ibadah, melaksanakan ibadah evangelisasi di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan shalom.